Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina az-zakah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para pemirsa televisi Republik Indonesia yang berbahagia, kaum muslimin, as-shaiman, as-shaimin was-shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di bulan suci Ramadan ini yang kita kenal dengan Syahrut Tarbiyah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan ini untuk mendidik kita dan menempa kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, bahkan menjadi pribadi-pribadi yang terbaik dari yang terbaik. Terbaik dari yang terbaik dalam hal menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya menjaga hubungan kita dengan sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Kita banyak jumpai ajaran, anjuran, bahkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan hadis. Perintah itu adalah perintah yang menyandingkan bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga hubungan kita secara vertikal, hablum minallah, dan juga disandingkan dengan bagaimana kita menjaga hubungan dengan sesama makhluk Allah, manusia ciptaan Allah, hablum minan nas. Banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita temukan, contoh-contoh bukti-bukti otentik dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya dalam Al-Quran saja kita dapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita sholat, yang merupakan kewajiban ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat-ayat perintah sholat itu banyak sekali Allah sandingkan dengan perintah berzakat, yang merupakan kewajiban kita, namun implikasinya, efeknya adalah untuk manfaat kepada sesama manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita sholat dan zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Redaksi yang seperti ini ada 82 kali disebutkan di dalam Al-Quran bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga sesama manusia. Para pemirsa televisi Republik Indonesia, kaum muslimin, as-shaimin was-shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kenal juga bulan suci Ramadan ini adalah disebut dengan Syahrul Zakah. Adalah bulan kita berzakat, bersedekah, yang mana Allah Subhanahu wa taala pasti akan lipat gandakan pahala-pahala dari amal-amal, kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah yang kita laksanakan. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berzakat di bulan suci Ramadan yang disebut dengan zakatul fitr. Zakatul fitrah yang kita kenal dalam istilah Indonesia. Zakatul fitri ini adalah kewajiban bagi kita yang akan menjadi penyempurna, bahkan pelengkap dari ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan. Oleh karenanya kita sebagai seorang muslim yang tentunya menjalani ibadah di bulan suci Ramadan ini dan akan menyempurnakan ibadah kita, kita akan wajib tahu dan harus tahu siapakah orang yang wajib mengeluarkan zakat fitri ini, dan siapa saja orang yang berhak menerima zakat atau yang disebut dengan mustahik. Maka para ulama berbeda pendapat. Ada dua pendapat yang mengungkapkan bahwasanya orang-orang yang menerima zakat atau mustahik zakat. Pendapat yang pertama, sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala, mereka mengambil acuan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara. Ada 8 golongan asnaf yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini. Yang pertama adalah al-fuqara, yaitu orang-orang yang mereka fakir. Mereka tidak mempunyai apapun dari dunia ini, harta benda tidak mempunyai. Maka mereka adalah orang yang bisa mendapatkan zakat. Yang kedua adalah wal masakin, yaitu orang-orang yang mereka dalam hidupnya mungkin memiliki sesuatu harta benda, namun memiliki harta benda yang mana harta benda ini tidak juga cukup memberikan mereka penghidupan yang layak.
serba berkekurangan dan keterbatasan. Yang ketiga, wal amilina 'alaiha, yaitu orang-orang yang mereka menghimpun zakat dan menyalurkannya. Dan yang keempat adalah wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang mereka mendapatkan hidayah keislaman. Dan yang kelima adalah wafir riqab, yaitu orang dalam perbudakan yang tentunya kita tidak temukan di zaman sekarang ini. Dan juga yang keenam adalah wal gharimin, orang yang mereka terlilit hutang sampai habis harta bendanya. Wa fi sabilillah, dan juga orang yang berjuang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa bani sabil, dan orang-orang yang mereka dalam perjalanan musafir, perantauan dalam keadaan kesulitan, maka mereka berhak mendapatkan zakat ini. Walaupun di antara pendapat yang kedua ada menyampaikan bahwasanya zakat fitrah ini hanya diterima oleh tu'matan lil masakin, sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Abbas bahwa yang berhak menerima zakat fitrah ini adalah hanya fakir dan juga miskin. Oleh karenanya kaum muslimin as-shaimin was-shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ketika kita dalam Ramadan ini kita kesulitan untuk mencari orang-orang dengan asnaf golongan untuk menerima zakat tersebut, agar lebih mudahnya maka kita bisa menyalurkan zakat melalui lembaga-lembaga yang telah ada, dan mudah-mudahan dengan lembaga yang kita salurkan tersebut akan terdistribusi dengan baik dan insya Allah menjadi maslahat bagi kita. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita. Hanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.